Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, ya, supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan hikmat dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bisa dipimpin ketua kelasnya Raihan ya untuk berdoa bersama-sama. Ya. Silahkan. Ya. Jadi terima kasih untuk Raihan. Jadi kegiatan kita hari ini dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Harapannya pembelajaran kita hari ini agar bermanfaat dan bisa diserap dengan baik oleh kalian. Ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi baru, ya, yaitu tentang ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Ya, mungkin di antara kalian masih asing dengan istilah-istilah ini, tapi insya Allah dengan pembelajaran kita hari ini kalian akan lebih tercerahkan. Ya. Jadi sebelumnya pemanasan terlebih dahulu ya. Coba kita perhatikan halaman sekolah kita. Ya. Perhatikan semua. Sudah? Diperhatikan? Ada apa saja di situ? Ada rumput, ada apa lagi? Pohon, ya. Apa lagi? Pasir, ya. Ada apa lagi? Ada ayam. Banyak ya? Ya. Jadi ya, ada banyak sekali. Tapi didominasi warnanya warna apa, Nana? Hijau. Ya. Jadi warnanya hijau. Ya. Perhatikan lagi slide-nya. Ya. Sekarang musim apa? Musim hujan. Oleh karena itu tampak lebih hijau. Ya. Tapi berbeda ketika di musim kemarau. Ya. Rumputnya menjadi sedikit yang tumbuh, ya. Terus gersang, tandus, pohon-pohonnya juga lebih banyak apa tambah sedikit? Sedikit, ya. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Oh, kekurangan air. Yang lain? Ada yang lain? Ya, Raihan? Oh, mataharinya terlalu sering menyinari sehingga terlihat gersang, ya. Cukup bagus jawabannya Raihan dan Muhammad Nuril ya. Jadi karena di musim kemarau itu cahayanya terik, panas cuacanya, ya. Dan airnya sedikit, jadi rumput-rumput yang ada di halaman sekolah kita itu tumbuhnya lebih sedikit dibandingkan ketika musim hujan. Itu namanya hubungan. Air itu kan bukan makhluk hidup. Air itu kan benda mati, ya. Sedangkan rumput itu adalah makhluk hidup. Kalau dalam ekosistem itu, komponen makhluk hidup itu dikasih nama atau disebutnya biotik. Sudah tahu? Nah, sudah belajar semua berarti ya? Kalau air atau benda mati itu disebut apa? Abiotik. Oh, sudah pintar semua ini, ya. Jadi secara tidak langsung, kenapa kok musim hujan itu terlihat lebih hijau, subur, sedangkan musim kemarau itu kering? Karena ada hubungan antara atau interaksi antara komponen abiotik yaitu air dengan rumput selaku komponen biotik. Itu namanya interaksi antar komponen ekosistem, ya. Nah, sudah pintar semua ini ternyata, ya. Nah,
Jadi tujuan kita mempelajari materi kita kali ini yaitu tentang ekosistem adalah yang pertama, agar kalian dapat menganalisis dan mengkomunikasikan macam-macam komponen ekosistem beserta peranannya di dalam ekosistem tersebut. Ya. Yang nomor 2, peserta didik dapat menganalisis dan mengkomunikasikan interaksi masing-masing komponen ekosistem. Ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Nanti pada pembelajaran kita hari ini ya, kita akan melakukan pengamatan lingkungan. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Ya. Nah, jadi semua kegiatan kita itu nanti akan dinilai. Ya, aktivitas kalian, ya. Aktif tidak di kelompoknya, ya. Ketika teman-temannya diskusi, aktif juga enggak? Apa jangan-jangan tidur? Ya. Nah, yang tidur otomatis nanti nilainya akan lebih rendah daripada yang aktif. Ya. Nah, paham ya? Semuanya akan dinilai. Yang bertanya, ya. Yang menjawab, ya. Semuanya akan dinilai. Jadi Bapak harap, Ustadz harap kalian bisa aktif, ya. Aktif dalam pembelajaran, baik bertanya, berdiskusi dengan temannya nanti, karena itu nanti akan dinilai, akan diobservasi, ya. Nah, kalau sudah, saya putarkan sebuah video, kalian amati. Kalau misalkan ada yang perlu dicatat di buku. Namun lebih kejam kalau kita melihat interaksi pola makan dan memakan alamiah. Kadang ada hewan predator yang dan sadisnya memakan hewan lain. Sahabat, apakah mereka semua jahat? Atau memang harus seperti itu? Karena mereka tidak bisa masak, mereka masak. Mungkin itu memang hukum rimba atau perannya memang demikian. Makin penasaran, yuk simak video berikut ini. Dalam ekosistem dan pola interaksi dalam ekosistem itu dapat kita amati di sekitar kita. Kita akan bahas yang pertama itu adalah interaksi antara komponen biotik yang banyak terjadi. Sudah ya? Bagaimana setelah menyaksikan video tadi, tambah tercerahkan atau tambah jelas atau malah sebaliknya? Gimana? Tambah jelas. Ada yang tambah bingung? Yudi, bingung? Tidak ya. Saya rasa tidak bingung semuanya. Jadi tadi itu ada video tentang materi kita kali ini ya. Jadi di dunia kita ini ada banyak sekali ekosistem, ada banyak sekali makhluk hidup ya. Contohnya di kelas ini ada enggak makhluk hidup? Ada. Siapa? Kita itu siapa? Manusia. Selain manusia ada lagi enggak? Mana ada tumbuhan? Hewan. Mana hewan? Alat. Di depan mungkin kalian tadi agak fokus ke ini, ya. Ada belalang yang sedang bergelantungan di sini, ya. Nah, ya. Padahal mungkin di sini bukan habitatnya, bukan tempat hidupnya, ya. Tapi kok bisa ada di sini? Ini kenapa? Ya. Mungkin dia sering dibully sama teman-temannya, ya. Selanjutnya kita akan belajar, kalian akan belajar bersama kelompoknya masing-masing yang sudah Ustadz bagi kemarin. Saya kasih waktu 2 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya dan mengatur mejanya. Silahkan. Ya.
pindah ke luar kelas di halaman sekolah. Ustadz sudah bagi itu, ada pelang-pelangnya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ikuti arahan LKPD itu, ya. Apa yang harus kalian kerjakan nanti di tempat pengamatannya, apa saja yang harus ditulis, apa yang saja yang harus diamati, kalian bisa lihat di LKPD itu, ya. Mungkin kalian bisa pelajari dulu sebentar, sembari ada kelompok yang masih belum bisa buka LKPD. Selanjutnya Bapak Ustadz persilahkan kalian untuk keluar menuju ke spotnya masing-masing, ke tempatnya masing-masing. Silahkan. Kerombuknya tidak usah dibawa. Ya, nggak apa-apa. Sudah ditulis ya? Ya, silakan. Tidak usah berebut. Kelompok 3. Ayo kelompok 2, kelompok 1. Kalau tidak tahu namanya, di HP itu biasanya ada yang namanya Google Lens. Ya, ya Google Lens. Nanti kalian foto, nanti keluar itu namanya. Ya. Komponen abiotiknya juga ditulis apa saja. Ya. Ada tanah, batu, ya. Yang B bisa enggak jawab? Ya, ada lumut, ditulis ya. Terus bunga-bunganya jangan ditulis semua, nanti penuh nanti ya. Nah, lidah buaya ya. Yang tahu aja namanya ya, jangan pakai bahasa Madura. Nah. Boleh sampai sini ya, sampai sini ya. Ya. Ya, boleh ini. Hewannya juga jangan lupa dicari apa hewannya ya. Tidak cuma di sini ya, boleh sampai situ ya. Tulis. Atau boleh difoto nanti ditaruh di fotonya boleh. Ya. Ada anunya, fotonya. Apa namanya? Serangganya ada enggak? Ya, ulat. Jamak Ini apa ini? Ulat mirat. Ya, ulat. Ya. Ulat ya? Ya. Jangan digaga itu. Selanjutnya kalian sudah dibuka LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah dibuka. Bentuknya coba dicocokkan dengan punya Ustadz depan. Bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kalian isi di situ ya. Nama kelompoknya berapa? Kelompok berapa kalian? Ya. Ya, mungkin ada yang sama kan? Tadi ini kelompok 1, kelompok 2, yang sana kelompok 3, yang belakang sendiri itu kelompok 4. Nah, ditulis di sini nama kelompoknya, jangan sampai salah. Ya. Tempat pengamatannya di mana?
halaman sekolah. Hari ini tanggal 8 hari apa? Hari Jumat. Ya. Sudah, kalau yang bagian atas sudah dijawab, nanti ke bagian nomor 2 ada A, B, C. Ya, tinggal kalian salin. Yang tadi kalian temukan apa? Komponen biotiknya apa? Abiotiknya apa? Terus yang B, peranan masing-masing komponen itu apa? Yang kalian temukan, ya. Terutama yang biotik, peranannya apa? Yang selanjutnya, yang C, bentuk interaksinya seperti apa? Ya, hubungannya seperti apa? Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya. Ya. Jadi mungkin ada yang nulis di sini, ada satu yang ngedit di Canva. Ya. Ada yang ngedit di Canva. Ya, enggak usah rumit-rumit di desain sesimpel mungkin saja. Ya. Jadi ada yang ngisi ini, ada yang edit poster biar cepat. Ya, siapa yang punya Canva? Diedit yang cepat ngeditnya. Meskipun misalkan tidak bisa di Canva, ya ini nanti ditayangkan di proyektor. Ya. Bisa? Oh, itu bisa. Jadi ada yang ngisi LKPD-nya, ada yang edit di Canva biar cepat. Ya. Nah, sambil jadi ada yang ngisi di sini sambil didikte, kamu ngisi di Canva. Ada yang ngetik di sini, ya. Bisa? Ada yang ngetik di LKPD, ada yang edit poster di Canva. Ya. Nggak usah terlalu rumit desainnya, yang mudah-mudah saja, ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Tidak apa-apa sih. Kenapa? Ya gitu. Yang di Canva itu sama dengan ini ya nanti. Cuma dilengkapi dengan foto mungkin ya. Kalau barusan ada fotonya ya. Kalau ada usah bisa saja. Mungkin bisa cari di Google fotonya ya. Tidak usah ruwet-ruwet, desainnya yang biasa saja. Yang penting rapi.
lupa yang di Canva dikasih nama kelompok ya. Enter. Udah bisa. Ya. Nah, jadi berdiskusi dengan kelompoknya dulu. Ya. Jadi ada yang kasih masukan itu harus diterima ya. Yang B peranannya ngerti ya. Ya. Tadi dapat apa saja? Yang A. Biotik, kodok, belalang, semut, capung, lalat, tumbuhan, rumput. Nah ini kamu sebutkan nanti rumput ini sebagai apa di nomor 2 ya. Kodok ini sebagai apa, belalang sebagai apa ya. Nah bentuk persaingannya bentuk interaksinya nanti kayak gini, bisa saling memangsa ya, bisa kamu lihat di sini bentuk interaksi ada di sini ya. Ada yang saling bersaing gitu, misalkan ini ada yang sama-sama makan, yang sama makanannya antara hewan-hewan ini siapa? Capung sama lalat, apa makanannya? Hah? Tumbuhan. Lalat masa makan tumbuhan? Mungkin sama belalang ya. Sama belalang. Coba kalau bersaing itu ada di sini. Coba dilihat. Kalau bersaing itu apa? Jadi kan sama-sama makan tumbuhan. Ya. Nah, hubungan yang saling bersaing itu apa namanya? Interaksi yang saling bersaing itu apa namanya? Kompetisi ya, kompetisi ya. Nah, jadi hubungannya di sini ditulis nanti kompetisi atau saling atau sama memakan. Kelompok 1 sudah? Belum. Desainnya enggak apa-apa, belum enggak apa-apa. Ya. Jadi dibacakan saja kalau belum selesai, enggak apa-apa. Sudah ya? Kelompok 1 sudah tapi ya. Kelompok berapa? Hah? Oh, kelompok 3. Ya, kelompok 3. Belalang. Yang kedua adalah peran masing-masing komponen ekosistem, yaitu rumput sebagai produsen, air, pelarut zat, makanan yang dinamakan oleh. Seperti itu penjelasan dari kami. Ya. Mungkin sebelum ditanggapi, kasih aplaus dulu, kasih tepuk tangan buat teman kalian yang sudah presentasi. Ya. Sangat bagus sekali. Oke, lanjut. Kalau tidak ada, lanjut ke kelompok selanjutnya. Saya tunjuk apa ada yang bersedia.
Kalau oh ya, bagus. Kelompok 1 ya. Yang presentasi siapa? Muhammad Nuril. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nuril Anwar. Saya akan menjelaskan tentang komponen biotik dan abiotik. Ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Jadi sudah dijelaskan. Apa ada yang bertanya? Ada yang bertanya itu ya. Mustakmillah dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Ayo, apa yang mau ditanyakan? Jadi saya akan bertanya yang kelompok 1 yang jelaskan komponen biotik dan Mana? Sudah jelas? Oh, ya. Nah, terima kasih ya. Tepuk tangan buat teman kalian yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Kasih aplaus semuanya. Nah, kita rangkum, kita membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan dari semenjak awal tadi pembelajaran sampai saat ini. Ya. Kira-kira apa saja yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya. Pentingnya memahami ekosistem. Nah, jadi ada perubahan ya, yang awalnya tidak paham sekarang sudah menjadi paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang ke modul pembelajaran lagi. Ya. Modul pembelajaran lagi. Kalian klik yang bagian post test. Sudah ya? Sudah semua? Sudah ya? Sudah di finish semua? Sudah ya? Ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir pembelajaran kita. Ya, kalian perhatikan lagi di depan. Ya. Jadi namanya ini refleksi, ya. Refleksi diri kalian, ya. Ya. Apakah kalian sudah tahu, ya, komponen-komponen penyusun ekosistem? Ya. Tadi di awal pembelajaran mungkin kalian tidak tahu, tapi kan sekarang apakah sudah mengerti? Sudah. Dibagi menjadi berapa komponen ekosistem? Dua. Ada sama biotik. Ya. Terus apakah kalian sudah mampu mengkomunikasikan dan menganalisis, oh yang ini interaksinya namanya simbiosis mutualisme, yang ini namanya predasi, ya. Dan sudah bisa mempresentasikan, ya, apa yang kalian pelajari. Yang nomor 3, apakah sudah memahami interaksi antar komponen ekosistem? Sudah ya, semua ya. Nanti Ustadz lihat hasil dari post testnya. Kalau hasil post testnya kurang bagus, berarti masih ada yang belum paham, ya. Ya sudah. Untuk selanjutnya kita masih di bab ekosistem di pertemuan selanjutnya, tapi dengan subbab yang berbeda. Jadi saya rasa cukup. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Menjadi ilmu yang barokah. Ya. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sudah tidak ada yang tanyakan lagi? Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.